人手帕，只有组织的血魂石。 Lanjut cerita di episode sebelumnya di mana ketika Wang Qiwer berhasil mengalahkan 3 orang dari tim Sun Moon dalam babak individu, tim Shrek memutuskan menyerah pada babak individu yang tersisa dan langsung memasuki babak tim. Ketika babak tim dimulai, Wang Qiwer dan yang lainnya dipojokkan sehingga tim Sun Moon mendominasi pertarungan. Lanjut cerita Wang Qiwer berada di ambang kematian, namun sesuatu yang aneh terjadi, bunga putih es mulai mekar di belakang leher Wang Qiwer. Sebuah cahaya aneh mendistorsi udara, seluruh panggung berwarna keemasan dengan tubuh Wang Qiwer sebagai pusatnya. Seluruh tubuh Wang Qiwer ditutupi dengan baju besi, raungan naga terus terdengar, proyeksi ilusi berbentuk naga emas mulai berputar di sekitar tubuh Wang Qiwer. Wang Qiwer perlahan berdiri tegak seperti dewi perang yang baru lahir, dia mengarahkan tombaknya ke depan, di bawah cahaya keemasan, seluruh tubuh Wang Qiwer menjadi 30% lebih besar serta naga emas yang mengelilinginya juga tampak menjadi nyata. Xiao Hongchen mengungkapkan tatapan suram ketika melihat perubahan Wang Qiwer. Wang Qiwer yang benar-benar tertutup baju besi mengungkapkan tatapan aneh di matanya. Di sisi lain saudara kandung Hongchen segera menunjukkan kemampuan mereka yang terkuat. Meng Hongchen segera merilis teknik jiwa keenamnya, sementara Xiao Hongchen merilis teknik jiwanya. Xiao Hongchen juga tidak tinggal diam. Garis cahaya emas gelap bersinar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi tot emas berkaki 3 yang dilengkapi dengan alat jiwa. Xiao Hongchen adalah Soul Sage 7 cincin dan insinyur jiwa kelas 7. Wang Qiwer bergerak maju, dia menerjang maju dengan tombak di tangannya mengincar benteng baja yang dibentuk oleh Xiao Hongchen. Pada titik ini Meng Hongchen meletus setelah dia menyelesaikan persiapannya. Keterampilan jiwa keenam yaitu racun es korosif segera diarahkan ke Wang Qiwer. Bahkan Sol Douluo tidak akan bisa menangani racun korosif ini. Yang lebih menakutkan lagi, racun es korosifnya dapat mengunci targetnya, tidak ada cara untuk menghindarinya. Cairan yang mengandung sejumlah besar racun ditargetkan ke arah Wang Qiwer. Ketika cairan beracun hendak menyentuh tubuh Wang Qiwer, tiba-tiba cairan itu berhenti di udara seolah-olah membeku. Itu diubah menjadi kristal es. Meng Hongchen yang melihat racun esnya membeku tampak bingung. Seluruh wajahnya menjadi pucat ketika dia mundur 2 langkah. Bagaimana mungkin es korosifnya bisa dibekukan? Singkat cerita Akademi Shrek berhasil mengalahkan tim Sun Moon. Jing Hongchen yang melihat kejadian ini juga heran. Jing Hongchen mengatakan bahwa ada yang salah dengan pertarungan ini dan mereka harus menyelidikinya. Zhang Lexuan dengan dingin menjawab mengatakan jika Jing Hongchen dapat menunjukkan bukti bahwa Akademi Shrek menggunakan metode yang tidak adil, maka Akademi Shrek akan mengakui kekalahan. Saat mereka bertengkar di atas panggung, tubuh Huo Yuhao sedikit bergidik, ekspresinya agak pucat, dia batuk dan mengusap noda darah di ujung bibirnya. Wang Donger segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa dengan baju besi Wang Qiwer? Wang Donger meminta kepada Yuhao agar Yuhao menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka kembali nanti. Jing Hongchen mengajukan pertanyaan kepada Wang Qiwer dengan menanyakan latar belakang Wang Qiwer. Jing Hongchen juga bertanya mengapa Wang Qiwer begitu mirip dengan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diperagakan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong. Suara Wang Dong tiba-tiba terdengar mengatakan bahwa Qiwer hanya identik dengannya karena mereka bersaudara. Wang Donger melepas kamuflase di wajahnya sehingga mengungkapkan penampilan aslinya, sepasang wajah yang identik muncul di depan mata semua orang. Wang Donger mengatakan bahwa Wang Qiwer adalah kakak perempuannya. Alasan mengapa Wang Qiwer sangat mirip dengan fusi roh Hao Dong, itu karena kemiripan Wang Donger dan Wang Qiwer. Jing Hongchen tidak mengharapkan situasi seperti ini, dia tidak berpikir Wang Dong sebenarnya adalah seorang wanita. Sementara itu Zheng Zhan sudah berada di samping Jing Hongchen dan berbisik mengatakan kalau sedang terluka parah. Jing Hongchen menatap ke arah Wang Donger dan Wang Qiwer sebelum dia mendengus marah. Dia mengangkat tangannya dan membawa tubuh kedua cucunya pergi. Zhang Lexuan segera mengalihkan perhatiannya ke Zheng Zhan dan meminta wasit untuk mengumumkan hasil pertandingan. Zheng Zhan mengangguk dan mengumumkan putaran telah berakhir dengan kemenangan Akademi Shrek pada babak tim. Seluruh anggota Shrek dipenuhi kegembiraan setelah berhasil mengalahkan tim Sun Moon. Dai Huabin memeluk Zulu sementara saudari Lan saling berpelukan. Pada titik ini, Zhou Zichen bergegas ke panggung arena dan ikut merayakan kemenangan Akademi Shrek. Sementara itu di kursi penonton, semua orang dari Sekte Tang selain Huo Yuhao berdiri mengepalkan tangan mereka dengan erat merayakan kemenangan Shrek. Sementara itu Huo Yuhao merenung sendiri ketika dia duduk di kursi rodanya. Sebelumnya Huo Yuhao telah secara diam-diam membantu Wang Qiwer.
alasan mengapa Yu Hao secara diam-diam ikut campur dalam pertarungan karena tim Sun Moon secara diam-diam menggunakan alat jiwa yang khusus diciptakan untuk mereka, di mana menurut Yu Hao, itu seharusnya dilarang digunakan di dalam kompetisi. Jadi sebelumnya, Huo Yu Hao secara diam-diam memblokir serangan yang mengarah ke Wang Qiwer. Bukan cuman itu, Huo Yu Hao bahkan menggunakan keterampilan fusi dengan Wang Qiwer dan berubah menjadi baju zirah. Pertarungan menenangkan antara Shrek dan Sun Moon akhirnya berakhir. Pada titik ini, Akademi Shrek dan Sekte Tang telah memenangkan 6 pertandingan dan dinyatakan lolos ke babak selanjutnya, namun mereka masih harus bertanding bersama untuk menentukan posisi mereka di grup. Di panggung utama, ekspresi Pangeran Su Tianran suram, namun setelah beberapa saat, dia tersenyum dan memerintahkan seseorang agar memberitahu dokter kekaisaran untuk merawat Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Su Tianran menegaskan bahwa dokter kekaisaran harus menyembuhkan duo Hongchen dengan cara apapun. Setelah itu Su Tianran bergegas kembali ke kekaisaran sementara Imperial Tutor ditugaskan untuk mengawasi putaran turnamen yang tersisa. Su Tianran memerintahkan agar Zhu Zi mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Wang Qiwer. Su Tianran berpikir ada sesuatu yang salah. Keterampilan fusi jiwa bela diri Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan dapat menyulitkan jiwa Dou Luo berdering 8 tetapi Wang Qiwer hanya seorang kaisar jiwa 6 cincin. Bagaimana Wang Qiwer bisa menang dengan mudah? Singkatnya di Hotel Ming Yue, Wang Donger meminta kepada Yu Hao agar Yu Hao menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Huo Yu Hao mulai menjelaskan bagaimana dia bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Qiwer. Dia juga menceritakan bagaimana dia bisa melepaskan Dragon Roar of Destiny. Setelah mendengar cerita Yu Hao, Wang Donger sangat bingung. Tidak hanya Wang Qiwer yang terlihat identik dengannya, tetapi dia juga bisa membentuk keterampilan fusi dengan Huo Yu Hao. Wang Donger berhenti bertanya dan meminta Yu Hao untuk berkultivasi karena Yu Hao masih harus bersaing di turnamen rekayasa jiwa. Jadi turnamen rekayasa jiwa adalah turnamen yang diadakan di pasar gelap, di mana turnamen ini berlangsung di malam hari. Jadi selama ini selain mengikuti turnamen Continental Master Muda Elite, Huo Yu Hao secara diam-diam ikut dalam turnamen lain yang disebut turnamen rekayasa jiwa. Lanjut cerita Huo Yu Hao menjawab agar Wang Donger tidak perlu khawatir terhadap luka-luka Yu Hao. Yu Hao mengatakan kalau tubuhnya berbeda dari orang normal, dengan kekuatan hidup yang sangat besar dari Life Gold, cederanya ini bukanlah apa-apa. Yu Hao yakin dia akan dapat pulih malam ini. Singkatnya Yu Hao mulai berkultivasi untuk menyembuhkan lukanya. Cincin Starlight Sapphire di tangan kanannya mulai bersinar dan sebuah kendi muncul di tangannya. Kendi itu berisi cairan yang ia beli dari bar tempo hari. Setelah Yu Hao meminum cairan tersebut, kabut dingin perlahan menyebar dari tubuh Huo Yu Hao. Bentuk kalajengking giok es muncul di belakang punggung Yu Hao. Yu Hao dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya. Garis cahaya biru melintas memperlihatkan pisau berwarna biru mengkilap dan transparan terbang keluar melayang di atas kepala Yu Hao. Dengan kekuatan hidup pisau yang kuat dan efek dari cairan yang Yu Hao minum sebelumnya, Huo Yu Hao mulai menyatu dengan energi asal Ultimate S. Kekuatan jiwanya meningkat pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu kecepatan Yu Hao menyerap energi asal juga ikut meningkat ketika kekuatan jiwanya semakin besar. Wang Donger mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya ketika melihat peningkatan kekuatan Yu Hao. Singkatnya, di malam harinya, 4 sosok muncul dari sudut gelap. Salah satunya adalah He Chaito. He Chaito mengatakan kepada Yu Hao kalau malam mereka di malam ini tidak akan mudah untuk diatasi. Huo Yu Hao mengatakan kalau mereka harus menang karena logam langka yang berpotensi mereka menangkan malam ini tidak bisa dibeli dengan uang. Yu Hao mengatakan kalau He Chaito bisa menggunakan keterampilan sejatinya. Yu Hao juga mengatakan kalau setelah mereka mencapai babak ketiga, mereka akan dapat bersaing dengan 2 organisasi bawah tanah lainnya. Ketika itu terjadi, Yu Hao menyarankan agar mereka membuat taruhan yang lebih besar. Di Green Hotel yang akrab, Chen An menunggu di pintu masuk turnamen bawah tanah. Ketika Huo Yu Hao tiba, dia segera menyambut kedatangan Yu Hao. Huo Yu Hao memberikan semua koin jiwa emasnya kepada Chen An dan berkata kalau ia akan mempertaruhkan semuanya. Chen An secara kasar tahu berapa banyak koin jiwa emas yang dimiliki Huo Yu Hao. Dia agak ragu-ragu karena itu akan menjadi taruhan yang sangat besar. Bahkan tamu-tamu terhormat di Aula Emas tidak banyak bertaruh. Selain itu, dia bahkan belum tahu siapa lawannya. Dikabarkan bahwa 6 pesaing terakhir yang tersisa semuanya sangat kuat. Huo Yu Hao tersenyum dan mengatakan agar Chen An tidak perlu khawatir karena Yu Hao memiliki kepercayaan diri untuk menang. Huo Yu Hao lanjut bertanya mengenai masalah yang ia minta. Chen An mengatakan kalau agak sulit untuk membeli logam langka sekarang.
meskipun kami memiliki beberapa saluran untuk membeli logam langka, Anda harus tahu bahwa ketiga organisasi bawah tanah itu menyelenggarakan turnamen mereka sendiri. Logam langka sedang digunakan dalam jumlah besar dalam turnamen ini dan sejumlah besar dari logam langka tersebut digunakan sebagai hadiah bagi insinyur jiwa yang berpartisipasi. Oleh karena itu kontrol pada logam langka telah menjadi sangat ketat. Huo Yuhao mendengus dingin mengatakan bahwa itu masalahmu, saya hanya ingin melihat hasilnya. Jika kamu melakukan ini dengan baik, saya akan membuatmu dipromosikan menjadi insinyur jiwa kelas 6, serta menjadi master jiwa 6 cincin. Chen An sangat bersemangat saat dia membawa Huo Yuhao dan tiga lainnya memasuki aula emas sebelum dia pergi. Huo Yuhao tidak banyak bicara saat dia tiba di aula emas. Ini adalah wilayah aliansi Dusquater, jadi ada kemungkinan saat ini mereka sedang dipantau. Yang terbaik adalah tetap diam. Setelah pergi beberapa saat, Chen An akhirnya kembali. Dia memberitahukan kepada Yuhao kalau setiap insinyur jiwa akan diberikan 10 jam untuk membuat alat jiwa hari ini. Tidak ada batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat. Pertarungan hanya akan dimulai besok pagi. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum bertanya apakah ini berarti bahwa ia dapat menggunakan keterampilan jiwa. Chen An mengangguk dan menjawab bahwa selain menguji alat jiwa seseorang, ini juga merupakan tes kemampuan keseluruhan seseorang. Grand final antara tiga organisasi akan diadakan dengan gaya yang sama. Semua orang akan bersaing di panggung berdarah dan hanya satu yang akan muncul sebagai juara dari 9 pesaing di Grand final dan hanya 3 yang pertama yang akan dihargai. Chen An juga mengatakan bahwa pemenang akan membawa pulang alat jiwa kelas 9. Huo Yuhao terkejut setelah mendengar bahwa hadiah utamanya adalah alat jiwa kelas 9. Hadiah itu terlalu besar, kekuatan destruktif dari alat jiwa kelas 9 bahkan lebih dahsyat daripada titel Douluo dalam hal serangan tunggal. Dengan alat jiwa kelas 9 sebagai hadiahnya, bisa dipastikan para insinyur jiwa yang bersaing tidak takut mengambil risiko hidup mereka. Ketika pintu terbuka, peserta nomor 96 dan 98 memasuki ruangan. Ketika mereka melihat Huo Yuhao, nomor 98 tidak berharap Yuhao benar-benar berhasil mencapai tahap ini. Nomor 98 mengatakan kepada Yuhao agar ia sebaiknya berdoa supaya tidak bertemu dengan salah satu dari mereka. Huo Yuhao tersenyum dan membalas mengatakan kalau akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang atau kalah. Yuhao juga menambahkan bahwa ia bertaruh 10 juta koin jiwa emas pada dirinya sendiri. Huo Yuhao mengejek mereka dengan menantang mereka bertaruh. Nomor 96 hanya mengangguk pada Huo Yuhao ketika keduanya berjalan ke satu sisi lalu duduk. Huo Yuhao menyipitkan matanya memikirkan pisau ukiran yang telah mereka berdua gunakan sebelumnya. Sesaat kemudian Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Melihat Yuhao tersenyum, Wang Donger bergumam pada dirinya sendiri mengatakan Yuhao pasti berusaha menipu kedua orang itu. Beberapa anggota staf datang untuk memberitahu mereka bahwa turnamen akan segera dimulai. Jika Huo Yuhao berhasil memenangkan babak ini, dia akan memenuhi syarat untuk mewakili aliansi Dusquater. Karena hanya ada 6 orang yang tersisa, panggung di aula juga jauh lebih luas. Ada 3 daerah yang berbeda serta meja ukiran di masing-masing daerah telah diperbesar. Di tengah panggung terdapat 3 meja bundar, setiap meja dipenuhi dengan logam langka. Itu adalah hadiah untuk para pemenang hari ini. Di atas panggung, terlihat seorang pemuda yang mengenakan kemeja emas. Dia adalah pembawa acara untuk turnamen hari ini yang bernama Ajin. Setelah Ajin menyambut ke-6 peserta, turnamen segera dimulai. Setiap peserta akan diundi untuk menentukan siapa lawannya. Dijelaskan bahwa Huo Yuhao akan melawan peserta nomor 98. Huo Yuhao tertawa sembari menantang nomor 98 untuk bertaruh. Huo Yuhao mengatakan bahwa ia akan mengambil pisau pahat peserta nomor 98 jika ia menang. Namun jika Yuhao kalah, Yuhao akan memberikan alat jiwa kelas 8 yang disebut berkat Hongchen. Ketika keduanya sepakat, mereka berdua memutuskan aliansi Dusquater menjadi saksi pertaruhan mereka dikarenakan Yuhao takut ketika nomor 98 kalah, ia akan mengingkari taruhan. Singkat cerita kompetisi rekayasa jiwa akhirnya dimulai, seperti yang dijelaskan sebelumnya. 10 jam awal peserta akan membuat sebuah alat jiwa mereka sendiri untuk nantinya mereka gunakan dalam pertarungan. Di sini Huo Yuhao mengeluarkan pisau yang diberikan Yile Kishi kepadanya untuk membuat alat jiwa. Dengan bantuan pisau hijau ini, Yuhao dapat dengan mudah mengukir serta memotong logam keras. Sementara itu di sisi lain, peserta nomor 98 juga mulai mengukir dan memahat logam langkanya. Dia fokus pada menciptakan alat jiwanya sendiri. Semua energi dan perhatiannya terfokus pada alat jiwa di depannya. Setelah 6 jam berlalu,
Peserta 98 sudah menyelesaikan 4 alat jiwa kelas 5-nya sementara Huo Yuhao belum menyelesaikan satu pun. Keenam kontestan terus membuat alat jiwa mereka. Setelah hampir 10 jam berlalu Huo Yuhao akhirnya berhasil membuat sebuah alat jiwa. Yuhao telah menempa alat jiwa yang sangat aneh berbentuk seperti perisai. Penampilan fisik perisai itu dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Ada beberapa logam langka yang terkandung di dalam perisai ini. Singkatnya waktu yang diberikan untuk membuat alat jiwa sudah habis. Semua peserta segera berhenti melakukan aktivitas mereka. 3 hakim menaiki panggung untuk memeriksa alat jiwa apa yang mereka telah buat. Orang pertama yang mereka dekati adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao belum menghasilkan alat jiwa tunggal sepanjang putaran sampai saat terakhir. Ketiga hakim ingin memastikan apakah Yuhao memenuhi syarat untuk lanjut ke babak selanjutnya. Di sisi lain tepatnya di ruang tamu, ada seorang wanita yang mengenakan jubah hitam duduk di tengah-tengah orang. Wanita ini bertanya kepada seorang pria tua di sampingnya tentang bagaimana pendapatnya terhadap peserta nomor 66 alias yang dia maksud adalah Huo Yuhao. Jadi di turnamen gelap ini, semua peserta menggunakan nomor masing-masing dan tidak menggunakan nama asli mereka, sementara Huo Yuhao menggunakan identitas nomor 66. Pria tua mengatakan kalau Yuhao ini sangat unik, sejak awal dia membuat alat jiwa komposit yang sangat rumit. Ini pertama kalinya saya melihat metode pembuatan seperti ini. Ada 17 susunan formasi yang terkandung di dalam perisainya. Jika saya tidak salah, perisai ini memiliki kemampuan menyerap. Alat jiwa ini dapat dibandingkan dengan alat jiwa kelas 7. Di panggung kompetisi, 3 hakim memutuskan bahwa Huo Yuhao berhak lanjut ke babak selanjutnya dengan hanya 1 alat jiwa yang ia ciptakan. Sementara itu peserta lain seperti peserta nomor 98 dan 96 memiliki 6 alat jiwa. He Chaito memiliki 5 alat jiwa, 2 peserta yang tersisa masing-masing membuat 4 alat jiwa. Setelah putaran pembuatan alat jiwa, selanjutnya adalah fase pertempuran. Yang pertama kali bertarung adalah peserta nomor 37 melawan peserta nomor 96. Peserta nomor 96 hanya butuh 5 menit untuk mencapai kemenangan menggunakan ke-6 alat jiwa yang ia buat sebelumnya. Selanjutnya pertarungan kedua antara He Chaito melawan peserta nomor 85. He Chaito perlahan-lahan melangkah ke panggung kompetisi dengan meriam besar di pundaknya. Dia telah membuat 5 alat jiwa, di antaranya adalah meriam hitam di bahunya, penutup dada bundar, perisai, lempengan pinggang, dan helm pelindung kepala. Itu adalah 5 alat jiwanya yang berbeda yang ia persiapkan dengan baik dalam hal serangan dan pertahanan.